Oke, selamat datang ke tutorial 2 yang berapa ini? Ketiga. Kali ini aku mau jelasin itu percabangan if, else if, sama else. Oke, untuk pertama if ini dia punya sintaks. If kita kasih syarat, then kode yang dilakukan kalau dia itu memenuhi syarat, lalu kita pakai and. Nah, kalau kita pakai else if, jadi sebelum and kita kasih else if. Nah, kalau kita pakai else if, jadi sintaksnya else if, habis if, syarat, dan kodenya. Lalu else if, syarat yang kedua, lalu dan kodenya. Lalu baru end. Nah, kalau misalkan mau else, jadi tinggal ditaruh di bawahnya aja. Sama-sama sebelum end. Nah, bedanya untuk else ini kan selain ya, jadi dia nggak pakai syarat. Untuk basic sintaksnya itu kayak gini. Untuk penulisannya ya, ini baru penulisannya. Aku belum jelasin tentang is, else if, dan else. Oke, kita akan menuju ke visualisasinya ya. Nah, syarat ini apa sih? Syarat ini kalian bisa pakai yang aku ajarin operator kemarin. Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ataupun sama dengan. Itu biasanya paling sering dipakai di if. Nah, atau mau pakai boolean. Boolean tuh gini, misal kita punya variabel namanya break sama dengan true. Nah, if break, then kita coba print high. Lalu kita end. Nah, kita ini lagi executing. Oh maaf, kita nggak bisa pakai break karena break ini, oh iya, untuk variabel kita tuh nggak bisa pakai break karena break ini untuk menghentikan dari loop. Jadi sorry, aku tambahin s aja. Nah, kalau break, if breaks then print high. Nah, kalau breaksnya kita akan jadi false, dia nggak print apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita if breaks untuk variabel yang menyimpan boolean, boolean itu benar atau salah, true atau false. Nah, basicnya kalau kita kasih if breaks, berarti dia ngecek apakah breaks ini true. Kalau enggak, ya dia nggak masuk. Untuk yang boolean itu kayak gitu ya, basicnya. Tapi kalau condition yang kayak sama dengan, lebih dari sama dengan itu saya sesuai dengan itu yang tadi. Kalau misalkan breaksnya kita pakai sama dengan, ya udah kita berpacu pada break sama dengan false dan dia masuk. Nah, untuk sebenarnya tuh gini, dalam visualisasinya kita punya sebuah syarat. Misal kita pakai variabel misalnya nilai sama dengan 90 ya. Kita ngecek ini if, ini yang dinamakan if. Ini kita anggap if kalau kita syaratnya nilai sama dengan 100,
maka dia harus ngeprint print bagus. Nah, lalu aku gambar dulu ya. Nah, ini kita punya satu lagi nilai lebih dari 675 N. N nilai kurang dari 100. Nah, di sini kita pakai N. N itu dan. Ini aku jelasin ya, N sama OR. Misal kita punya variabel, kita A sama dengan 1, B sama dengan 2. Nah, kalau kita pakai if, A sama dengan A sama dengan 1, N B sama dengan 2, N B sama dengan 2, dan nah, kita pakai N ya. Kalau N, itu dia cek dua-duanya. Misal, ini kan A1 ya, benar ya kan? B sama dengan 2, dia benar. Berarti benar dan benar ya benar. Nah, kalau misal kita cek 3, B sama dengan 3, dia nggak akan masuk. Nggak akan ada namanya print masuk ini lagi. Kenapa? Karena A sama dengan 1 benar. Dan B sama dengan 3 itu salah. Benar dan salah itu jadi nggak masuk. Begitu juga kalau kita balik. Satunya yang kita ubah jadi 2. Dia nggak akan masuk. Nah, kalau ada satu lagi namanya OR. Nah, OR ini dua-duanya benar, dua-duanya ini benar, dia masuk. Yang ini salah, ini benar, dia tetap masuk. Jadi OR itu harus salah satu benar, dan N itu dua-duanya benar. Jadi kalau gini pun, kan B-nya salah nih. Dia tetap masuk. Nah, kecuali kalau dua-duanya kita salahkan, ini baru dia nggak masuk sama sekali. Ini nggak ada kan? Nggak ada apa-apa. Oke, jadi kita bentar ya. Nah, lalu kita selain ini, dan ini kita print. Nah, di sini aku mulai visualisasinya ya. Pertama kita punya nilai sama dengan 90 ya. Nah, ini yang pertama, ini namanya if. Dia pertama pasti masuk ke if dulu. Nah, kalau kita cek if nilai sama dengan 100, dia kan nilai 90, salah kan? Berarti dia nggak masuk sini. Berarti ini dilewatin. Nah, ini ada dua tipe. Kalau kamu pakai else if kayak gini, dia ngecek ini. Namun kalau kamu nggak pakai else if, dia langsung ke else yang ini. Jadi, kalau misalkan ada dua else if juga, dia bakal ngeceknya dari atas. If, else if nanti. Di bawah sini ada else if lagi. Jadi dia ngeceknya berurutan. Kalau salah satu udah memenuhi, misal gini. Misal nilainya 100 ya, misal nilainya 100. Ya misalnya 100. Nah, ini kan aku bikin gini dah.
pertama nilai sama dengan 100, print bagus kan? Nah, kalau nilai lebih dari 75, 100 lebih dari 75 dan nilai sama dengan 100, ini harusnya memenuhi kan? Cuma kalau kita coba 100 dan kita print lumayan panas. Nah, kurang lebih kita visualisasikan gini kan ya. Ini kodenya. Kalau kita visualisasikan secara urut itu begini. Nah, harusnya kan dua-duanya memenuhi ya. Namun kalau kita pakai if dan else if, kalau if-nya dicek duluan dia memenuhi, maka dia nggak lanjut ke bawah. Ini semua di skip. Yang lain ini di skip. Mari kita coba ya buat membuktikan kalau beneran di skip. Nah, dia cuma print bagus, dia nggak print lumayan. Padahal yang lumayan ini memenuhi kan. Nah, kalau misalkan dia ada dua else if, itu pun juga kalau else if yang pertama memenuhi, dia nggak akan print yang kedua. Oke, mari coba kita tes. Nah, coba kita tes ya. Ini kan kalau 99, dia kan di sini nggak memenuhi ya. Dia memenuhi di sini, di lumayan. Di lumayan itu juga memenuhi, tapi apa kita lihat yang terjadi dia cuma ngeprint lumayan. Jadi dari atas kita cek ke dari if dulu. Kalau nggak memenuhi baru kita ke bawah. Kalau nggak memenuhi lagi baru kita ke bawah. Jadi kalau misalkan tadi kan nilainya 100, di sini dia memenuhi. Jadi dia print bagus dan dia nggak lanjut ke bawah lagi. Semua ini diabaikan di bawahnya. Sama kalau ada dua else if kayak gini, jika yang di sini dia memenuhi, dia udah keluar, yang ini diabaikan. Nah, kalau misalkan ini dia 50 nih, kan di sini nggak memenuhi ya. Di sini dia tidak memenuhi karena dia kurang dari 75 dan nggak sama dengan 100. Nah, semua yang tidak memenuhi di if atau else if, dia masuknya ke else. Jadi else itu selain if dan else if. Apapun itu, kalau misalkan 5, ya otomatis dia nilai kan lebih dari 75 ya. Berarti 1 sampai 75, kalau nilainya 1 ataupun angka yang sampai 75, dia bakal masuk else. Karena selain di if dan else if. Oke sih, sampai di sini aja sih materinya. Singkat dan ya if dan else ini banyak digunakan kok di pemrograman. Oke, makasih udah nonton. See you next time.